Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan supaya kita dapat mengikuti pelajaran hari ini ya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 5 subtema 2 tentang kewirausahaan. Subtema 2 yaitu usaha di sekitar kita. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita dalam pembelajaran dalam kesempatan ini selalu diberikan kemudahan dan manfaat ilmu bagi kita semua ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Kita semua sudah berdoa. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan Mars PPK ya. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia.
Terima kasih. Baik, di sini Bapak minta untuk kalian untuk absen di link yang sudah Bapak berikan ya. Jadi yang belum mengisi harap untuk segera mengisi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini sebelum masuk ke materi, Bapak hanya ingin mengingatkan kembali bahwa pada minggu yang telah lalu kita sudah belajar tentang reklame. Apa itu reklame? Reklame itu yaitu gambar yang berguna untuk menawarkan atau mempromosikan barang dagangan atau jasa kepada masyarakat agar tertarik untuk membeli dan mengonsumsinya. Itu materi yang kemarin. Baik, selanjutnya juga kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk wirausaha. Bentuk-bentuk wirausaha kemarin kita sudah membahas tentang ada petani, kemudian ada pemilik perusahaan, kemudian ada pemilik toko. Nah, itu dari bentuk-bentuk wirausaha. Wirausaha itu sendiri memiliki arti bahwa kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seorang atau modal yang dimiliki. Kegiatan ini menghasilkan beragam kebutuhan, bisa berupa barang ataupun bisa berupa jasa. Baik, selanjutnya di sini kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini nanti di sini kita akan bisa dapat mengetahui berbagai macam contoh keberagaman berbagai contoh manfaat keberagaman tentang kewirausahaan. Kalau yang minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis wirausaha, pengertian wirausaha. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan membahas tentang manfaat, contoh manfaat dari keberagaman wirausaha itu sendiri. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang pengertian dari poster ya. Kalau yang minggu kemarin kita tentang reklame, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian reklame, kemudian fungsi poster ya. Maaf tadi salah. Jadi pada kesempatan hari ini tujuan pembelajarannya yaitu kita akan mencari contoh dari manfaat keberagaman wirausaha. Nah, di samping itu kita juga nanti akan mencari dari pengertian poster, kemudian fungsi poster, tujuan poster, ciri-ciri poster, dan langkah-langkah membuat poster. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Selanjutnya di sini kita akan memberikan peta konsep. Apa itu peta konsep? Itu peta atau garis besar ya, garis besar nanti yang akan kita pelajari materi apa saja. Nah, di sini nanti di dalam kewirausahaan nanti kita akan belajar mengenai berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha tersebut. Kemudian poster sendiri nanti kita akan bahas mengenai pengertian, fungsi poster, tujuan poster, ciri poster, dan langkah-langkahnya. Baiklah anak-anak, di sini Bapak menginformasikan sedikit contoh ya. Contoh yang pertama itu ekspor batik terus meningkat. Nah, di sini Bapak tampilkan dengan diagram ya. Diagram di sini menggambarkan bahwa dalam jangka waktu tahun 2019 batik di Indonesia itu bisa tembus sampai 253 miliar rupiah. Nah, di sini berarti dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Di sini ya, 2018, kemudian 2019, 2020. Nah, di sini mengalami peningkatan. Yang merah ini ya. Yang merah ini meningkat tinggi. Nah, yang merahnya apa? Ini adalah batiknya, batik yang diekspor meningkat ya. Kemudian di dalam yang berwarna hijau ya, hijau muda ini ya. Hijau muda inilah ekspor batik dalam dolar. Nah, di dalam dolar ini juga mengalami peningkatan dari 2018 ya, di sini dari 17,99 di sini ya, gambarnya seperti ini. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Nah, ini menjadi 53
53 ya, ini kita bulatkan ya, 52,4 kita bulatkan 53. Nah, selanjutnya pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan hingga mencapai 253 dolar. Nah, di sini. Jadi dari tahun per tahun bahwa ekspor batik di Indonesia itu mengalami peningkatan. Nah, di sini kita sebagai bangsa Indonesia kita harus bersyukur. Karena apa? Karena batik kita ternyata disukai oleh penduduk atau negara asing. Jadi di sini bukti bahwa batik kita itu sudah bisa menembus pasaran internasional di dunia ya. Baik, selanjutnya Bapak tampilkan lagi kasus yang kedua. Nah, di sini kasus yang kedua itu Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Nah, di sini Bapak ambil dari www.antarnew.com berita ya 361986 Kasongan Bantul ekspor gerabah. Nah, di sini artinya bahwa kerajinan gerabah pun dari tahun per tahun mengalami peningkatan. Nah, di sini dari pengrajin 200 pengrajin kualitas ekspor, jumlah per bulannya hingga mencapai 80 kontainer. Nah, kontainer ini. Jadi gerabah di sini pengrajin yang ada di Bantul di sini bisa memproduksi sebanyak 80 kontainer per bulan. Kalau kita rupiahkan menjadi 6 miliar rupiah. Nah, tujuannya kemana? Tujuannya ekspor ke Amerika, ke Eropa, Australia, dan sebagian negara-negara Asia. Nah, yang pertama tadi kita batik ya, batik itu sudah mengalami peningkatan, dan di sini juga Kasongan Bantul ekspor gerabah ini juga mengalami peningkatan yang sangat besar. Selanjutnya di sini Bapak juga akan tampilkan kasus yang ketiga, yaitu tentang hasil produksi pertanian dari Lampung. Nih, ya. Di Lampung di sini Bapak ambil ya, di dalam berita ini Bapak ambil dari sumber Kabar Siger ya. Kabar Siger ini dari Lampung. Di sini menunjukkan bahwa pada tahun triwulan 1 ya, triwulan 1 tahun 2021 ekspor komoditas pertanian Lampung itu naik hingga mencapai 37%. Nah, seperti apa itu produksinya? Seperti kita kenal ini ya. Kita kenal pasti. Inilah kopi, tanaman kopi. Kemudian yang di sini adalah seperti lada, cengkeh ya di sini. Nah, di sini gambarannya. Pada tahun 2020 komoditas ekspornya dari 393,54 ribu ton. Nah, kalau dirupiahkan menjadi 2,474 triliun rupiah di sini ya. Kemudian ini mengalami peningkatan di tahun 2021 yang tadinya komoditas ekspornya dari 393 menjadi 540 ribu ton di sini. Nah, kalau kita hitung dalam rupiah yang pada tahun 2020 itu 2,474 triliun, di sini mencapai pada tahun 2021 mencapai 4,063 triliun. Nah, di sini kita sebagai warga Lampung ya, kita harus bersyukur. Kan apa? Ternyata produk-produk pertanian di Indonesia, khususnya Lampung di sini bisa tembus juga dalam pasar internasional ya. Di sini mengalami peningkatan. Selanjutnya di sini kita akan juga membahas mengenai keberagaman wirausaha. Di sini Bapak mengingatkan kembali ya. Mengingatkan kembali pada pertemuan kemarin bahwa wirausaha tersebut ya, bentuk-bentuk wirausaha tersebut bisa terjadi di mana ini? Gambar pertama ini. Ini gambar di pasar. Kemudian di sini ada nelayan. Nelayan sedang mencari ikan. Kemudian di sini ada petani yang sukses. Dan di sini ada usaha kecil atau warung kecil-kecilan. Nah, yang terakhir di sini yaitu tentang apa ini? Tentang perusahaan yang kerja di pabrik sepatu Tangerang. Di sini Bapak ngambil dari Google Comsert ya, pabrik sepatu di Tangerang. Nah, di dalam bentuk-bentuk wirausaha tersebut tentu akan saling terkait dan ada manfaatnya. Manfaatnya apa saja?
dalam keberagaman dalam jenis-jenis wirausaha tersebut. Nah, di sini yang pertama, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini juga minggu kemarin kita sudah singgung sedikit ya, bahwa manfaat dari keberagaman wirausaha tersebut satu, dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, selanjutnya di samping dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, di sini apa? Yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan dari yang pengangguran, dapat pekerjaan tidak jadi menganggur. Yang tadinya tidak ada perusahaan atau pabrik, kemudian ada perusahaan atau pabrik di daerah kita seperti ini, yang tadinya tidak bekerja jadi bekerja. Nah, seperti ini. Dan juga yang terakhir itu membuka usaha baru. Yang biasanya hanya bekerja biasa-biasa saja seperti ngoret ya, seperti tetangga kita, saudara kita ngoret, membersihkan rumput-rumput di ladang, kemudian menjadi buruh dari petani ya, yang tidak tentu. Nah, di sini dari adanya perusahaan-perusahaan yang berdiri di daerah kita juga dapat membuka usaha baru. Contoh ya, di samping di daerah kita ada perusahaan, misalnya perusahaan pabrik sepatu. Nah, di pinggir-pinggir pabrik sepatu tersebut atau di luar pabrik sepatu tersebut kita dapat membuka usaha seperti warung makan ya, kemudian warung teh, warteg misalnya seperti itu. Nah, contoh lain seperti misal kalau di sekolah kita, di sekitar kita itu ada tukang jahit. Nah, tentu di samping-sampingnya juga akan berpengaruh usaha yang lain seperti apa? Penjualan kain, kemudian penjualan alat-alat yang digunakan untuk menjahit seperti itu. Nah, lain cerita lagi misalnya di sekitar sekolah kita. Ada nggak usaha-usaha di sekitar sekolah kita? Ada. Seperti apa misalnya? Yaitu seperti orang jualan es, orang jualan makanan, orang jualan jasa fotokopi. Nah, di sini jadi usaha-usaha itu akan menciptakan usaha-usaha yang lain yang baru. Selanjutnya di sini Bapak berikan gambaran di dalam usaha-usaha tersebut tentu perlu promosi. Promosinya seperti apa? Nah, di sini kita bisa menggunakan namanya apa ini? Nah, betul. Namanya poster. Ya. Jadi dengan poster di sini kita dapat mempromosikan, dapat mengiklankan usaha kita, dapat mengiklankan wirausaha kita supaya dikenal oleh orang banyak, khalayak umum. Kalau sudah dikenal tentu di sini nanti kita akan dapat apa? Dapat menjual barang kita atau jasa kita kepada orang lain. Nah, contoh di sini. Paket soto ayam 25.000. Nah, di sini promosi. Berarti di sini promosilah wirausaha yang bergerak di bidang makanan. Misalnya warung, warteg. Nah, contoh di sini. Di sini aku cinta produk buatan Indonesia. Nah, di sini produk-produk di Indonesia ini perlu harus kita cintai juga. Contoh lagi poster lain misalnya, dilarang buang sampah, ya. Di sini. Jadi di sini larangan untuk membuang sampah di sungai atau ajakan untuk membuang sampah di kotak sampah. Nah, di sini. Nah, sekarang apa toh itu poster? Mari kita bahas. Apa itu poster? Apa itu tujuannya dari poster? Bagaimana poster itu dan apakah manfaat poster tersebut? Nah, di sini akan kita klarifikasi satu persatu dan kita jelaskan apa pengertian dari poster. Baik. Sebelumnya kita menyimak video ya, supaya nanti akan lebih jelas.
Baik, demikian tuh ya anak-anak ya. Jadi materi tentang poster sudah Bapak sampaikan lewat video. Nah, sekarang di sini kita akan menyimpulkan dari materi hari ini. Baik, yang pertama, wirausaha. Wirausaha adalah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat, dapat berupa barang atau jasa. Kemudian contoh dari wirausaha yaitu adalah pertanian, perikanan, industri, toko, dan warung kecil-kecilan. Selanjutnya, manfaat dari wirausaha. Manfaat dari wirausaha yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan lapangan kerja, dan membuka usaha baru. Selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya yaitu tentang poster. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak umum. Adapun fungsi poster yaitu untuk menyampaikan informasi media promosi barang atau jasa. Dan tujuan dari poster yaitu memastikan bahwa informasi tersebut tersampaikan dengan baik kepada para pembaca. Baik anak-anak, itu materi untuk hari ini. Sebelum kita tutup ya, Bapak di sini mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, dengan tertib ya, dengan disiplin. Nah, di sini juga Bapak mengharapkan kalian semua nanti setelah melihat video ini ya, menyimak video ini, Bapak mengharapkan kalian mengerjakan tugas evaluasinya. Setelah itu nanti kalian kirim ke WA group ya. Tapi sebelum ke sana, yuk kita menyanyikan lagu daerah sebagai berikut yang berjudul Apuse.
Baik, terima kasih anak-anak ya. Nah, sebelum kita tutup acara ini ya, pertemuan kita ini, Bapak ingatkan kembali untuk soal evaluasi tolong dikerjakan ya. Nanti Bapak tunggu di WA group. Adapun soalnya sudah Bapak kirim linknya, soalnya di WA group. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik anak-anak, untuk mengakhiri ini Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.